Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi ini kita angkat Adam Smith versus Karl Marx. Tangan Tuhan versus dunia tanpa Tuhan. Invisible hand versus invisible void. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini kita tidak hanya membahas ekonomi. Kita tidak bicara tentang angka, grafik, atau GDP. Kita sedang membahas akar dari peradaban, akar dari moralitas, dan akar bagaimana manusia melihat dirinya sendiri. Karena di balik pertarungan antara Adam Smith dan Karl Marx, sebenarnya ada pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan antara dunia yang mengakui Tuhan dan dunia yang menolak Tuhan. Mari kita mulai. Adam Smith, ekonomi yang bersandar pada moral dan Tuhan. Banyak orang modern mengira Adam Smith hanya bicara soal pasar bebas. Itu salah besar. Sebelum menulis Wealth of Nation, Smith menulis buku yang jauh lebih penting, The Theory of Moral Sentiments. Di sana ia menjelaskan, manusia punya nurani, manusia punya empati, manusia punya moral bawaan. Manusia tidak bisa hidup hanya mengejar kepentingan pribadi. Dan semua itu berakar pada tatanan moral yang lebih tinggi. Sesuatu yang melampaui materi, bahkan melampaui manusia itu sendiri. Adam Smith percaya bahwa ada hukum tak terlihat yang menjaga keseimbangan moral dunia. Dan hukum itu bukan sekedar mekanisme pasar. Itu adalah sesuatu yang lebih lembut, lebih bijaksana, lebih dalam. Itu adalah tangan Tuhan. Smith tidak menuliskan kata God secara eksplisit dalam konsep invisible hand. Tetapi semua penjelasannya menunjuk pada hal itu. Moralitas yang tidak diciptakan manusia. Ketertiban dunia yang tidak dirancang manusia. Harmoni sosial yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan ekonomi. Bagi Smith, pasar bebas hanya bisa berjalan jika hati manusia terikat pada nilai moral. Pasar butuh etika. Etika butuh moral, dan moral butuh Tuhan. Inilah mengapa negara-negara yang mengikuti prinsip moral Smith berkembang. Karena mereka tidak memutus hubungan antara kebebasan dan kebajikan. Mari kita bandingkan dengan Karl Marx. Karl Marx, dunia tanpa Tuhan, manusia tanpa jiwa. Sekarang mari kita lihat. Marx memulai dari titik yang berlawanan total dengan Smith. Tidak ada Tuhan, tidak ada moral absolut, tidak ada jiwa, tidak ada nilai spiritual, tidak ada hukum moral. Yang ada hanya materi dan pertarungan kelas. Bagi Marx, manusia bukan makhluk bermoral, manusia hanyalah produk ekonomi dan struktur material. Dan karena itu, agama dianggap racun, moral dianggap alat penindas, nilai dianggap konstruksi kelas penguasa. Inilah akar tragedi komunisme. Jika tidak ada Tuhan, maka tidak ada batas moral. Tidak ada nilai sakral. Tidak ada benar atau salah. Yang ada hanya siapa yang menang. Dengan pikiran seperti itu, tidak heran komunisme selalu menghasilkan pembunuhan massal, penindasan agama, penghilangan identitas manusia, penyiksaan demi revolusi, dan negara yang menuhankan dirinya sendiri. Karena ketika manusia tidak lagi percaya pada yang ilahi, maka manusia akan memposisikan negara sebagai Tuhan. Mari kita lihat pertarungan besarnya. Moral versus material. Tuhan versus ketiadaan Tuhan. Pertarungan Smith versus Marx adalah pertarungan dua dunia. Adam Smith, Karl Marx. Moralitas versus materialisme. Kebajikan versus kebencian kelas. Empati versus revolusi. Tangan Tuhan versus kekosongan spiritual. Manusia bermartabat versus manusia hanya sebagai alat produksi. Ekonomi plus moral versus ekonomi tanpa moral. Kebebasan versus penindasan. Di dunia Smith, pasar, negara, dan masyarakat hanya bisa berjalan jika manusia bermoral. Di dunia Marx, moralitas harus dihancurkan demi revolusi. Maka hasilnya pasti berbeda. Smith
negara berkembang, manusia merdeka. Marx, negara tirani, manusia ditindas. Karena pada akhirnya, ekonomi bukan tentang uang. Ekonomi adalah cermin moralitas bangsa. Komunisme gagal bukan karena hitungannya salah, tetapi karena filosofinya salah. Salah terhadap manusia, salah terhadap moral, dan yang paling fatal, salah terhadap Tuhan. Saudaraku, Adam Smith menginginkan kita bahwa manusia hanya bisa benar jika moralnya benar. Dan moral hanya bisa benar jika akarnya ilahi. Karl Marx ingin mencabut akar itu dan menggantinya dengan ideologi yang dingin, keras, dan tanpa jiwa. Itulah sebabnya dunia Marx selalu berakhir menjadi tempat yang gelap. Karena tidak ada peradaban yang bisa berdiri di atas pondasi yang menolak Tuhan. Dan bangsa manapun yang mencoba akan hancur oleh dirinya sendiri. Dalam episode berikutnya, kita akan bongkar lebih jauh 100 juta korban yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Bukti bahwa ketika dunia tanpa Tuhan memimpin, yang tumbuh bukan surga, tetapi kuburan massal umat manusia. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.